kebenaran firman-Mu yang menjadi terang, kebenaran firman-Mu yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Kami haus untuk dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami dijamah oleh Roh Kudus, agar kami boleh mengerti, ditolong dan dimampukan oleh Tuhan untuk menerima, memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Kita boleh sehat sampai ke rumah Tuhan ini untuk melayani Tuhan, bersekutu dan memuji namanya. Kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini dari Perjanjian Lama, Ulangan pasal 6 ayat pertama sampai 9. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, mengasihi Tuhan dengan melakukan perintahnya. Mengasihi Tuhan dengan melakukan perintahnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika sebuah perintah disampaikan oleh siapapun, pastinya ketika perintah itu dikerjakan, dilakukan dengan baik, pasti orang yang melakukan itu akan mendapatkan bagian yang baik dari orang yang memberikan perintah. Sebaliknya, ketika perintah disampaikan dan orang yang mendengarkan perintah itu tidak mengindahkan, tidak melakukan perintah yang baru saja dia dengar, tentu akan ada konsekuensi, resiko yang menjadi bagian yang dia akan terima dari orang yang memberikan perintah. Contoh sederhana Bapak Ibu, pastinya bukan persoalan anak si kanan, si nomor 2, si yang muda. Pasti kita lebih sayang sama anak yang mendengarkan perintah kita. Pasti kan? Pasti. Itu penilaian bagi orang tua. Mana yang ketika dipanggil mendengar, bukan hanya mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan. Tentu sebagai orang tua kita akan menaruh kasih. Walaupun banyak orang berkata punya anak itu gak boleh pilih kasih, tetapi nyatanya mana yang sering dekat sama orang tua, mana yang sering mendengarkan orang tua, mana yang sering melakukan perintah yang disampaikan orang tua, inilah anak yang memiliki kedekatan dan kasih sayang kepada orang tuanya. Itu contoh dalam keluarga. Demikian juga Bapak Ibu, ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita, apa yang kita baca dan dengar hari ini adalah perintah yang disampaikan oleh Musa sebagai pemimpin umat Allah, yaitu bangsa Israel pada saat itu. Musa menyampaikan perintah Allah kepada umat Israel. Tentu perintah ini adalah perintah yang harus dikerjakan, harus dilakukan oleh umat Allah pada saat itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat pertama Musa mengatakan, inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri
Kemana kamu pergi untuk mendudukinya? Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan yang berlimpah madu dan susu, mereka diperingatkan oleh Musa dengan sebuah perintah. Dan tentu perintah ini ketika mereka sudah menduduki tanah Kanaan itu, mereka harus hidup dengan melakukan perintah yang sudah disampaikan Tuhan Allah melalui perantarannya Musa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Musa juga berkata bahwa perintah itu juga harus disampaikan kepada anak dan cucu. Ini menekankan betapa pentingnya perintah Tuhan itu untuk didengar, bahkan untuk dilakukan oleh umat Israel. Kalau kita baca ayat yang ketiga, Bapak Ibu, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Lihat, bangsa Israel bukan hanya dituntut untuk mendengar, tetapi mereka dituntut juga untuk melakukan apa yang mereka dengar. Jadi mungkin sama seperti yang dikatakan dalam Perjanjian Baru, kita diharapkan bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi pelaku-pelaku firman. Sama kan? Musa katakan, dengarkanlah hai umat Israel. Dilanjutkan lagi, lakukanlah itu dengan setia. Umat Israel bukan hanya diajar untuk mendengarkan perintah Tuhan, tetapi umat Israel juga dididik, dilatih untuk melakukan apa yang mereka dengar. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang dikatakan Musa, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, sekolah apa itu Esa? Tunggu, jangan jawab dulu, Ibu Guru. Ibu Guru Cici juara 1 nanti. Apa Esa? Pancasila, ketuhanan yang maha. Ada Esa, ina omong Indo mah. Jawab dulu. Gak tahu pun itu. Doa itu tahu huruf kan? Kalian kan pas sekolah. Gak tahu. Aduh, pulang lagi SD Impres kita. Setiap Senin kita lapalkan Pancasila, satu pastori. Esa. Kan bisa kita evaluasi Bapak Ibu Guru kan, sama orang tua kan, inilah anak kita. Coba tanya apa Instagram, beginilah macam itu segala macam. Ya kan? Inilah hasilnya. Ya kan? Inilah kualitas kita Bapak Ibu. Tahu kita kan? Nanti tanya dulu yang SD dan kita pulang. Ada sum-sum di pendeta dari awal udah mau foto. Esa. Apa itu Esa mah? Itu Pancasila itu ketuhanan yang maha. Iya. Apa Esa? Tadi Cici sampaikan apa Biona kata Bu Cici? Iya. Dari Bu Cici jawabannya satu. Iya. Itu adalah Pancasila yang pertama, ketuhanan yang maha. Bangsa Indonesia bahkan seluruh umat yang ada di dunia ini hanya punya Tuhan satu, Tuhan yang Esa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang membuat kita berbeda dengan agama-agama lain. Satu Tuhan kita. Hanya sila pertama ini mau diseragamkan ketuhanan yang Maha Esa, agar semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia memahami kalau tidak ada perbedaan, walaupun keyakinan agama itu boleh berbeda-beda. Itu dikatakan Musa. Dengarlah hai umat Israel,
itu esa. Jangan-jangan ketuhanan yang Maha Esa itu diangkat dari Alkitab kita nggak bisa jadi. Tuhan itu esa. Dalam Alkitab kita jelas dikatakan Tuhan itu esa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Musa mengatakan, dengarlah hai umat Israel, Tuhan itu esa. Tidak ada Allah kecuali Allah yang menciptakan langit dan bumi segala isinya. Tidak ada Allah lain, tidak ada Baal lain yang harus kita sembah, yang harus kita puji. Hanyalah Tuhan yang esa itu. Berlanjut ayat 5, inilah perintahnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah itu, Bapak Ibu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Kalau kita baca di Almanak dari Perjanjian Baru, Markus 12 ayat 28 sampai 34, di sana bukan hanya bercerita tentang mengasihi Tuhan Allah, tetapi juga mengajarkan tentang mengasihi sesama manusia. Itulah hukum terutama dan pertama. Kami sengaja mengambil dari Perjanjian Lama, tapi ada hubungannya dengan Perjanjian Baru. Bukan hanya mengasihi Tuhan, tetapi kita juga harus hidup mengasihi sesama manusia. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada saat ini menjadi pusat perhatian. Kita baca ayat yang ke-6. Perhatian yang harus dikerjakan, direnungkan, dan didengarkan oleh umat Israel pada saat itu. Tidak cukup hanya kepada orang yang mendengar pada saat itu. Musa juga ingatkan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Berarti dan cukup sehari. Haruslah, ayat 7 ya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau berjalan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau terbangun. Lihat Bapak Ibu, Molosonari hatani orang tua. Walau persoalan iman, lokma patita dok guru sekolah minggu, nama ngajari apor syawar di geleku. Salah. Lihat. Nah ujungnya ada guru sekolah. Lihat ya. Musa katakan tugas mula orang tua. Untuk apa? Untuk mengajarkannya berulang-ulang. Pernahkah Bapak Ibu tanya sama anak-anak kita, anakku, bahopuku, siapakah Yesus dalam hidupmu? Coba tanya dulu. Tanya. Adanya nak, Pak, Guru yang kau hafal ayat Alkitab? Bukan ayat Alkitab yang dihafal, tetapi joget-joget TikTok. Cuma ada lagu TikTok viral. Tahu sekolah minggu semua. Tahu. Awak tak tahu kan? Orang itu lebih, itulah zamannya. Zaman edan. Bukan zaman yang baik. Pernahkah kita tanya, Pak, apanya yang kau hafal ayat Alkitab dalam hidupmu? Ya minimal Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan. Yang berikutnya Yohanes 3 ayat 16. Itu aja, kita mau lihat kita kan dukungannya. Tetapi cobalah dulu. Karena apa?
Firman Tuhan katakan, kitalah yang bertanggung jawab. Bapak Ibu harus paham. Jangan salahkan sekolah, gereja untuk pertumbuhan karakter dan anak-anak kita. Mereka berangkat dari keluarga. Bapak Ibu, John Wesley berhasil karena didikan ibunya Susana. Itu keberhasilannya. Dia mendapatkan pendidikan di rumah. Apakah jemaat Exaudina Garaja ini masih mau duduk bersama, makan bersama? Siapa di rumahnya masih mau makan bersama? Iya. Tapi pulang makan bersama, tiki mana dayo kan? Iya. Pulang pe atuna damang bertenang rapat mahita bunyi. Memang kalau kami belum bisa Bapak Ibu. Kenapa? Juru makan nggak mau. Nah, emosi jadinya kita kan? Makan. Nanti, emosi jadinya makanlah dulu. Paling kami sama dengan pendeta lah duduk bersama, doa bersama. Kalau anak-anak masih kecil, masih susah. Tapi Bapak Ibu yang sudah bisa terpimpin, terarah anaknya, cobalah. Habis makan, tapi ingat dulu waktu anak-anak habis makan nasihat disampaikan. Ya kan? Habis disimpan piring, duduk dinasehati. Saya masih ingat Bapak Ibu. Semuanya kerjaan anaknya, ada yang ngambil cuci tangan, ada yang ngambil sayur, piring. Setelah Pak duduk, suruh duduk kami, duduk, kasih nasihat. Satu kalimat aja pun, 2 kalimat. Pernahkah itu kita kerjakan Bapak Ibu? Apa kata Musa? Ketika engkau duduk, ketika engkau berjalan, ketika engkau terbaring, ketika engkau terbangun. Kapanlah kita ajarkan anak-anak kita tentang iman Kristen? Pernah? Ya, pernah Bapak Ibu? Jangan dulu tentang pengetahuan umum, tentang hak sosial, kepercayaan. Pernah enggak kita turunkan, generasikan kepada anak cucu kita? Jangan-jangan anak cucu kita mereka Kristen karena memang lahir dari keluarga Kristen, bukan memegang Kristusnya itu yang telah menyelamatkan hidupnya dari dosa. Jadi jelas Bapak Ibu kan? Bukan guru agama di sekolah. Kalau guru agama di sekolah berapa jam lah itu? Jadi orang tua ini terkadang saya tak senang menyalahkan guru-guru, menyalahkan guru sekolah minggu lah, guru sekolah. Jangan salahkan. Anak kita amal, inang lebih banyak di rumah. Kenapa di sekolah nggak bisa pegang handphone, di rumah cari handphone? Kenapa cuma? Yang gagal siapa? Aku. Ya aku lah dulu orang tua. Bapak Ibu gagal atau tidak? Gagal kita. Sama-sama gagal. Di sekolah bisa dilatih gurunya nggak bisa pegang handphone, tetapi sampai rumah bukan papanya, mamanya atau nasi yang dia cari. Apa yang dicari? Ya, handphone. Itulah zamannya, zaman edan sekarang. Lihat Bapak Ibu, salah siapa? Jangan salahkan orang, salahkan diri masing. Ya, salahkan diri masing-masing. Jangan mama berkata, "Imadah, bapak mau doitin ho." Iya. Paling kalau ranking sana, udah di mana dan? Coba dan beres anak-anak. Ibadah, surat panggilan terus setiap bulan, surat panggilan. Bapakmu udah abang udah tiruh. Iya, dia yang lahir kan bapaknya disalahkan. Ya sama-sama salah kek. Lihatlah, ketika anak kita dapat surat panggilan, yang sering pergi siapa? Mamanya, bapaknya kemana? Lepas tangan. Iya kan? Coba ngambil piagam, juara 1 sampai datang. Wah, bapak ada dong. Ini garis keturunan besar ini. Wah, si buan-buan dong. Mati. Ya, lihatlah. Mana tanggung jawab kita sebagai orang tua? Ketika seisi rumah itu salah, jangan coba mencari kambing hitam orang lain. Persalahkanlah kita sebagai suami, persalahkanlah kita sebagai istri, persalahkanlah kita sebagai orang. Kalau mereka berhasil itu juga karena Tuhan. Kalau mereka itu gagal juga karena kita.
Memang benar, ketika dalam lingkungan keluarga mereka baik, lingkungan ini sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan mereka. Tadi kami teringat duduk di depan beberapa ibu-ibu ini, wah, marak sekarang sabu-sabu ganja. Alami faktor lingkungan, kata Idang Cici. Jahat lingkungan ini. Kalau anak kita tidak kita persiapkan dengan baik, jangan lengah Bapak Ibu. Jangan bilang, anakku baiknya, anakku perempuannya semua. Hati-hati, perempuan pun pada narkoba ada. Hati-hati. Hati-hati. Tahu contoh, si Fiona ini kesulitan ekonomi, datanglah bandar narkoba. Fiona, coba antarkan ini ke sana. Nah, 100.000. Cepat Fiona kalau dia tidak mengenal firman Tuhan. Hati-hati kan? Hati-hati. Iblis seperti khotbah minggu lalu berkeliling untuk mencari mangsa yang lemah. Kalau kita orang tua tidak kita persiapkan, kita modali dengan baik anak-anak kita, maka mereka akan menjadi bangsa si jahat. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang dikatakan Musa disampaikan kepada kita, ajarkanlah imanmu kepada anak dan cucumu. Ketika engkau duduk, ketika engkau berjalan, ketika engkau berbaring dan terbangun, ajarkanlah. Jangan pernah bosan mengajarkannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Musa juga ingatkan agar perintah Tuhan ini menjadi peringatan dalam kehidupan umat Israel. Bahkan dikatakan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Iya, lambang di dahimu berarti mengasihi Tuhan Allah. Lambang atau tanda. Jadikanlah itu menjadi pegangan dalam hidupmu. Tuliskan juga lah itu pada tiang rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, sekarang orang Bapak Ibu kan kalungnya kalung salib. Ale pakalahona sama si Bo. Bukan mengukur tapi nyata Bapak Ibu. Kalungnya salib, tapi pangalahonya lebih dari banding. Rumahnya shalom. Lihat tadi kan, ditaruh di tiang rumahnya. Shalom memang damai sejahtera. Tetapi yang di dalam kata-kata binatang yang keluar. Setiap berantem keluarlah kebun binatang siantar. Yang monek lah, yang baliang lah. Lihat. Tapi di rumahnya itu ada kata. Aku yakin di rumah game ini rata-rata kalau Kristen dia ada bacaan. Tetapi orang yang berada di salib itu tidak mengucapkan kata damai. Sebaliknya. Jadi hati-hati. Jangan bangga, aku udah pakai salibnya, jin pun, begu ganja pun lari. Berhati-hati. Bukan karena salib yang kita pakai Bapak Ibu, tetapi karena keyakinan kita, hati kita kepada Kristus yang mati di kayu salib itu. Amin. Jangan bangga lambang-lambang. Mau apapun kita pakai Bapak Ibu, kalau itu tidak kita imani, maka semuanya akan sia-sia. Bapak Ibu pernah melihat anak bayi yang baru lahir, apa yang sering ada di sampingnya? Alkitab. Pernah lihat? Kenapa itu dibuat ya biar dijaga Tuhan. Inang baca? Enggak. Iya. Apa yang kita itu? Alkitab itu bukan jimat. Kok enggak salib ini kita angkat jadi pedoman anak kita biar jauh dari gajah. Jadi itu Alkitab tidak dibaca? Enggak. Ini ngapain? Ditaruh di sampingnya. Ya kan? Jadi kalian nanti generasi penerus kalau punya anak jangan Alkitab taruh samping. Bisikanlah sama anak-anaknya firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu ada pernah jemaat katakan kepada kami, itulah abang kita bedanya sama agama tetangga. Ketika agama tetangga anak yang lahir ada yang dibisikkan kan? Saya jawab, ya, terima kasih abang, ada yang mengajarkan kepada kami. 3 anakku, ketika mereka lahir aku gendong mereka
di kupingnya aku bisikan doa Bapa. Jadi ketika jemaat itu melapor kepada kita, ternyata kita sudah kasih contoh, bukan hanya agama tetangga. Terkadang pendeta ingatkan ya sama orang tua jemaat ini, alai jemaat ini lebih percaya sama setan. Iya, jujur aja kan. Kasih diajarkan pendetanya, doakan anakmu yang baru lahir, bisikan sama dia firman Tuhan. Tetapi apa yang kita kerjakan? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menjadi pengajaran, apa yang menjadi poin penting dari kebenaran firman Tuhan saat ini adalah perintah Tuhan itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Kalau dalam perjanjian barunya ditambah lagi, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Kita bukan sedikit. Bagaimana mungkin kita mengasihi istri dan suami kita kalau kita tidak mengasihi diri sendiri? Omong kosong Bapak Ibu. Omong kosong seorang ayah mengasihi istrinya yang sedang mengandung, tetapi di depan istrinya yang mengandung, yompok dosi garikon. Istrinya mengandung, lahirlah si anak, ada kelahi. Siapa yang salah? Salah lagi Tuhan. Tuhan kau kasih anakku cacat. Padahal nggak tahu dia di asap itu punya racun yang berbahaya. Contoh ini Bapak Ibu, gak mungkin dia bilang aku cinta lope-lope kau inang ale kasih garet. Gak betul itu suamimu cinta sama minang. Gak betul itu. Kalau kau pas mengandung, yompok dosi garet ini. Betul itu, omong kosong itu. Kalau dia cinta anaknya dalam satabinang dan dalam kandungan istrinya, dia tidak akan cemari udara dengan asap. Amin. Ya, katakan Bapak Ibu, kalau kita mencintai rumah Tuhan ini Bapak Ibu, jangan pernah asap rokok ada di gereja ini. Biarlah asap bakar sampah yang masuk gereja ini. Kalau asap rokok jangan sampai. Amin, akan parisa amang serta dia mangte. Amin lah ya, setuju kita lah. Jangan sakit hati sama pendeta. Gimana? Kalau ada parisa depan kita, bukan sakit hati sama pendeta. Yang bagus itu disampaikan. Tolong dosi surah pendeta. Biarlah asap bakar sampah yang masuk, tetapi jangan kita memunculkan asap. Kalau mengisi memang kalau merokok di depan-depannya dia, ini leader yang baik ini. Jangan kita sampai cari asbak kan, sama pembinaan makan sampai majelis yang dicari asbak. Bukan jemaat jadi salam. Selamat datang Inang, selamat datang. Ya udah tugas pendeta aja lah itu. Ini kan pelayanan bukan pelayanan pendeta. Lihatlah Bapak Ibu. Ketika kita mencintai Tuhan, sayangilah rumah Tuhan ini. Ketika kita mencintai istri dan anak cucu kita, sayangilah lingkungan, ruangan, rumah kita tinggal. Ingatlah Bapak Ibu. Ingatlah. Cintai. Kalaupun memang kita sudah pecandu merokok di luar lah, di luar rumah. Memang betul itu rumah Bapak Ibu. Tetapi seperti kata firman Tuhan dalam Markus itu, tidak akan mungkin kita mengasihi sesama kalau kita tidak mengasihi diri sendiri. Cintai dulu, hargai dulu kesehatan kita masing-masing. Baru kita mencoba untuk mengasihi sesama manusia. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada 3 poin yang harus kita kerjakan. Bukan hanya kita dengar, kita kerjakan bersama-sama. Ketika kita hidup, hiduplah melakukan perintah Tuhan. Ketika perintah Tuhan itu kita kerjakan, tentu hasilnya akan ada kebaikan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Anggaplah kita orang tua, kalau perintah dikerjakan, maka akan menghasilkan perkara yang baik. Tetapi kalau perintah ini kita tentang, perintah ini kita tolak, maka sesuatu yang tidak baik akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ini perintah. Kalau perintah Bapak Ibu, kalau
Jenderal ngasih perintah sama anggotanya, apa katanya? Siap dan! Ini Tuhan katakan, maukah Exoli Naga Raja mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia? Jawabnya, siap. Ya, bukan hanya militer yang bisa siap, kita pun militernya semua, amin. Ya, bukan karena pakai seragam, siap dong, kita pun komandannya semua. Tuhan kasih perintah, kerjakanlah, lakukanlah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu perintah terutama. Perintah yang sama seperti itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Poin yang kedua, Tuhan itu Esa. Oke? Yang sekolah ya, jangan lagi ditanya nanti nggak tahu ya. Nanti ditanya nggak tahu di sekolah, ditanya pula siapa pendetamu. Oh, pendeta baru satu tahun setengah udah ditanya siapa pendetamu, gara-gara persoalan Esa. Udah tahu sekarang ya? Ya. Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu, Tuhan yang harus kita sembah, Tuhan yang harus kita puji, Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tidak ada Allah-Allah lain, tidak ada kuasa-kuasa lain yang dapat kita imani menjadi iman percaya kita. Harus katakan, Tuhan itu Esa, Tuhan itu juru selamatku seumur hidupku. Tidak akan aku percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia. Bapak Ibu Exoli Naga Raja ini kami mempercayakan harus 100%. Kalau hatinya ke gereja, 100% lah ke gereja. Jangan ke gereja 50%, ke perdakuan 50%, amin. Jangan ya. Kalau udah ke gereja aja lah. Ya kan? Iya, kalau mau ke gereja aja lah. Jangan setengah-setengah. Karena Tuhan itu Esa. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga Bapak Ibu, warisan yang terbaik yang akan kita berikan kepada anak cucu kita bukanlah harta, tetapi iman. Ingat ya, warisan terbaik yang akan kita generasikan, kita teruskan, kita berikan kepada anak cucu kita bukanlah harta, tetapi iman. Godang amang inang alami gayang-gayang pinopar sampai pengadilan. Di negara raja ini ada? Ada? Dong? Gak ada ya? Gak ada yang ngaku ya? Kalaupun ada gayang-gayang orang tua Bapak Ibu, udahlah malas kubur, dibagi-bagilah. Bukan persoalan aku anak pertama, bagianku pinggir jalan, usia muda bagianku jauh, boru lopang. Lihat Bapak Ibu, boru yang rawat, bagian boru apa? Kebaya itu lama, kalau ada kebayanya. Baju bangkokku itu lama katanya, kalau ada bangkoknya. Kalau nggak ada, apa warisannya untuk boru? Orang tua pun harus bilang, lebih baik yang memang kau sudah punya harta, tapi apa boleh buat? Kita kerja, mengumpulkan harta. Tetapi ketika Bapak Ibu mewariskan iman, percayalah, dan ribut alaki-alaki gaya, dicari B, ya kan? Dicarilah untuk dia. Memang kalau kita pikir-pikir, untuk apalah kalau udah berhasil kita di perantauan, ribut kita di game ini karena satu ranting, ya kan? Ribut kita karena rumah, kita berhasil. Ya udahlah, yang di kampung itulah yang nikmati. Tapi ingat, yang di kampung itu pandai mengelola. Jangan dijual seranting setahun, 2 ranting 2 tahun. Jangan. Yang di kampung, yang dipercayakan untuk mengelola gayang-gayang, Tuhan berikan aku hikmat mengelola gayang-gayang orang tuaku dulu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, persoalan harta, ingatlah, yang harus kita generasikan, kita harus wariskan itu adalah iman. Ingat, kalau iman ipa borhat dohot apur syaun akan gelekta amang inang, yakinlah
dan manibil halaki itu dalam Tuhan. Tidak akan meleset dari jalan Tuhan. Ingat, kalau mereka kita berangkatkan dengan tetapi coba kita katakan, unang mahal sekolah pada nyan, tombakan bagi aku, nyan, ahab, manuki bagi aku. Harta yang kita sampaikan, sehingga anak itu ingat, untuk apa belajar? Sudah adanya bagianku dikasih. Sudah ada bagianku dikasih, cobalah, wariskanlah iman kepada anak cucu kita. Persoalan Bapak Ibu berbicara tentang harta warisan, memang kita harus bekerja. Tetapi jangan pernah membayangkan apa yang sedang kita kumpulkan itu kita wariskan. Kita wariskan. Kalaupun itu menjadi bayangan kita, jangan terlalu banyak berimajinasi. Sudah, harta hari ini kerjakanlah. Jangan pikirkan, oh nanti ini 3 bulan ke depan begini, 5 bulan ke depan begini, setahun ke depan begini. Jangan. Kerjakanlah yang bisa dikerjakan. Lakukanlah. Alai songon hata ni bata mandok, unang songon angan-angan persen dor. Dan ika disdo pesedorna. Awon dong molo ngalaku sedorhu manuhor horbo, molo au manuhor lahat. Apa sedorna tumpah. Apa yang dijual? Itulah angan-angan. Jadi kerjakanlah sesuai dengan kebutuhan kita. Kerjakanlah karena apa yang kita kerjakan Bapak Ibu, itu mencukupkan kita dalam memenuhi kebutuhan kita. Jangan pernah mengerjakan sesuatu untuk membayarkan meninggalkan harta sama anak cucu kita. Saya rasa itu salah. Orang tua dulu Bapak Ibu kenapa mau bekerja? Buka tombak Bapak Ibu, buka harangan, biar anak cucuku tidak tapi karena harta anak cucunya susah main di pengadilan. Lihatlah. Harapan orang tua opung kita dulu agar anak cucuku tidak. Tapi karena harta, namar Haanggi, namar Iboto, dan Marsi, atoan alani harta. Lihat Bapak, susah. Jadi kita orang-orang yang sudah balik, kalaupun kita katakan, cuman ini yang bisa kuberikan samamu, sekolahmu inilah yang bisa kuperjuangkan untukmu. Kalau hartanya jangan tuntut, jangan minta kepadaku, carilah untukmu. Tetapi kalau kau bilang sekolah, ku sekolahkan kau. Tapi kalau kau minta tanah 1 rantai, 2 rantai, 1 hektar, aku tidak punya tanah. Tetapi kalau kau sekolah, aku perjuangkan sekolahmu. Sungguh-sungguhlah engkau berjuang untuk mencapai sekolah. Ketika engkau sudah selesai sekolah, carilah pekerjaan. Jangan paksa orang tuamu untuk memenuhi kebutuhan. Orang tua pasti marah, kesal. Sarjana anak selesai sudah di kampung merokok, main game judi online. Padahal sarjana, bapaknya nggak sarjana, tetapi dapat pagi jam 6 bangun sudah kerja, pulang jam 6 sore. Anak yang sarjana di rumah menghabiskan uang. Tak sakit kepala orang tua. Pesankan sama anak-anak kita Bapak Ibu, ketika engkau sekolah itulah harta yang boleh kubagikan samamu. Kalau harta dunia, aku tidak punya apa-apa. Jangan cari harta dunia, jangan minta kepadaku. Engkau sudah sekolah, pergilah, carilah hidup sesuai dengan sekolah. Jadi mari kalian kita yang masih anak-anak ini, jangan sibuk memikirkan harta orang tua. Sibuklah memikirkan masa depan masing-masing. Jangan tuntut orang tua memberikan lebih dari sekolah kita. Sibuklah berusaha, bekerja keras. Karena hidup ini, yang sekolah, hidup ini keras. Hidup ini keras. Bukan asal sarjana. Sarjana juga harus mempunyai potensi. Keras sekali hidup ini. Keras. Kenapa kami katakan hidup ini keras Bapak Ibu? Tanya dulu tukang becak di Siantar, di Tebing dan di Medan. Apa tamatannya Pak? Sarjana. Dari mana? Dari USU. Tapi kerjanya ojek online. Lihatlah. Dia kan sarjana ternama. Tapi
Itulah hidup keras. Berjuanglah. Orang tua sudah kasih harta menyekolahkan kita. Berjuanglah terus. Kerjakanlah sekolah. Karena tanggung jawab orang tua hanya sebatas menyekolahkan. Kalau memberi harta, kita harus yakinkan sama anak cucu kita, Bapak Ibu. Molo harta doi pamidoho dan tolak au mangaleon harta. Itu yang kita wariskan, Bapak Ibu. Sehingga mereka ingat, berarti aku harus berjuang untuk hidupku. Amin. Kita